Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sungguh ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang sangat besar. Kita dapat melaksanakan ibadah dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Ikhwatul muslimin jamaah, dalam hidup ini sebenarnya yang paling utama kata para ulama yang ingin kita raih ialah rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Bahkan dalam setiap sampai-sampai ketika kita beramal soleh saja, kita nih sudah beramal. Setelah sholat fardu, tuntunannya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah. Bayangkan setelah beramal, apalagi dalam kehidupan sehari-hari yang kita ini penuh hilap dosa. Jadi kuncinya mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan itulah kata para ulama orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Dan ampunan rahmat Allah ini tidak akan dijual, bisa kita capai juga kalau kadar dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah juga. Nah, jadi saling bertautan. Dan bulan Ramadan ini pas benar, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Kata para ulama, seandainya tuh orang ini di bulan Ramadan kadang mendapatkan rahmat Allah, kadang mendapat ampunan dari Allah, sesungguhnya di luar Ramadan ini akan sulit juga mendapat ampunan dan rahmat Allah. Sampai-sampai Nabi pernah berkata juga, celaka ya Rasulullah, orang yang menemui bulan Ramadan dan inya kada diampuni. Karena Ramadan ini bulan penuh rahmat, Allah Maha kasih sayang. Saking sayangnya Allah lawan hambanya nih, bayangkan ya Allah. Di hadis sahih itu di Bukhari dan Muslim, lebih sayang kepada Allah, Allah ini lebih sayang kepada kita ya Nabi, daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan setelah mendapatkan anaknya, apakah mungkin seorang ibu itu akan melemparkan anaknya aja? Apakah mungkin Allah akan melemparkan kita ke neraka? Kada mau, kada pernah, kada mungkin. Kecuali yang enggan beribadah kepada Allah. Semua ini pasti diampuni oleh Allah. Yang kayak bulan Ramadan nih ya, ada 3 hadis yang
rahmat Allah nih gana benar lawan kita. Barang siapa ya Allah nang berpuasa di bulan Ramadan dengan hanya mengharap wajah Allah dengan keikhlasannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada pula hadis yang kedua, Nabi madahkan, barang siapa ya Rasulullah nang beribadah malam di bulan Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, mengaji, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada pula hadis yang ketiga, barang siapa ya Rasulullah nang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mengampuni terus nih rumusnya nih. Jadi rugi benar kita nih bila bulan Ramadan kada mendapat ampunan dari Allah, sungguh celakanya Nabi. Dan mudah-mudahan kita di sini nih, samuan di sini, sakampungan, termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Amin. Dan untuk hati, keikhlasan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah juga. Hati kita nih, kan di hadis itu kan imanan wahtisaban. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min jambi. Di hadis itu kan barang siapa nih nang beribadah, berpuasa bulan Ramadan dengan iman nih dan keikhlasan. Nah, keikhlasan ini mudah-mudahan kita semua nih, hati kita nih dijaga terus oleh Allah kan. Bila dua itu tercapai sudah, insya Allah nih kita nih termasuk orang-orang yang diampuni. Karena apa? Sesungguhnya jar kata ulama, para ulama, menyesal karena kita di akhirat sangat menyesal menjadi orang yang celaka tadi, nang menemui Ramadan nih, sempat menemui Ramadan kita nih, walaupun beribadah banyak deh ya menyesal juga. Bayangkan saking ruginya kita nih menemui Ramadan nih kada dapat ampunan Allah. Nang orang nang beramal aja ya menyesal juga, apalagi nang kada beramalnya sudahnya. Nang mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang nang beramal, nang cangkal beramal. Walaupun memang menyesal juga akhirnya, kenapa kada lebih banyak ya amal kita nih. Bayangkan, ada kisah ini memang sebagian ulama memperdebatkan kisah nih. Cuma yang ulun intinya bukan pada kisah ini kada. Maksudnya ini motivasi agar kita nih beribadah itu cangkal. Kisah ini di zaman Nabi. Memang ya ini sebagian ulama mensahihkan kisah ini, sebagian ulama juga ada mempertanyakan gitu. Cuma intinya kata di sini, intinya bahwa penyesalan itu semua terjadi, baik orang yang beramal soleh, baik ataupun yang kada. Ini kisah ini orang yang beramal dan inya menyesal. Di zaman Nabi ada sahabat yang bernama Sya'ban. Sahabatnya rajin orangnya, sembahyang datang berdahulu di saf pertama. Karena tiap kalian tuh Nabi memperhatikan terus. Suatu saat orang tuh kada terlihat lagi. Nang sahabat bengaran Sya'ban nih, rumahnya jauh. Sehari ada terlihat, esoknya ada terlihat pulang berjamaah. Sampai 3 hari Rasulullah bertanya lawan sahabat yang lain, itu kawan kita Sya'ban tuh ada terlihat, apakah mungkin terjadi sesuatu padanya? Adakah yang tahu rumahnya? Rumah sahabat kita nih. Jadi ada sahabat lain, ada Rasulullah, dan rumah itu jauh. Jauh rumahnya, bukan di perkampungan dekat sini. Tapi ada yang tahu. Berjam-jam mungkin rumahnya, ada sejam 2 jam mungkin berjalan ya. Jadi setelah sholat berjamaah subuh,
Setelah selesai kan zikir pagi apa semuaan, sholat suruk. Membawai Rasulullah nih beberapa sahabat nang tahu rumahnya tadi, ke rumah Sa'ban tadi. Tulakan ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah tadi, ke rumah orang nang sahabat nang kededa tadi beberapa hari. Padahal sampai datang. Ngatokai kan assalamualaikum. Rupanya nang membuka lawang nih istrinya. Utakunai Pak Haji ini Nabi ini lawan sahabat. Kemana si Sa'ban nih kada umpat salat berjamaah. Berapa hari sudah? Oh, rupanya diceritakan oleh istrinya ini sudah meninggal. Jadi poinnya di sini kenapa aja bininya nih yang hendak ulun pertanyakan nih. Laki lu nih waktu sakaratul maut inya tuh menyesali dan mengucapkan aduh ya Allah. 3 pertanyaan jar bininya. Nang saya bingung wahai Rasulullah, kenapa ini terjadi pada suami saya? Yang pertama dia mengucapkan aduh kenapa tidak lebih jauh. Nang kedua dia mengucapkan aduh kenapa tidak lebih baru. Nang ketiga dia mengucapkan aduh kenapa tidak lebih banyak. Wahai Rasulullah, apa ini maknanya? Jadi Rasulullah menceritakan terhadap istrinya, sesungguhnya yang diucapkan suamimu itu ialah penyesalan. Penyesalan waktu dia beramal soleh dan dia waktu sakaratul maut ditampaikan nih amal-amalnya. Filmnya ditampaikan. Itu memang ada hadisnya kan kita bahwa setiap kita mengalami sakaratul maut, film kita kehidupan kita nih ditampaikan. Baik nang berbuat baik, nang berbuat kada baik juga. Dan pada waktu itu cerita Sa'ban ini perbuatannya baik. Kenapa tidak lebih jauh? Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya nang inya berjalan ini kan ada hadisnya, Pak Haji. Bila orang berwudu di rumahnya dan berjalan menuju tempat salatnya, maka setiap langkahnya akan pertama-tama mendapatkan pahala dan ampun dari Allah. Dan yang kedua, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, itu kan hadis sahih itu. Nah, walaupun cerita ini nih diperdebatkan, yang kita ambil hikmahnya di sini yang cerita ini nang ada hadisnya tadi. Kenapa tidak lebih jauhnya? Menyesalinya, bayangkan, nang sudah beramal ya menyesal. Nang kedua, kenapa tidak lebih baru? Nabi menjelaskan lagi bahwa sewaktu dia pernah keluar rumah ingin ke tempat sholat dan dia bertemu dengan orang yang mau sholat juga dan orang itu kedinginan. Karena si Sa'ban ini memakai 2 pakaian dan diberikanlah pakaian yang satu kepada orang yang kedinginan tadi. Walaupun pakaian yang diberikan ini tak kurang bagus pada pakaian yang dipakainya oleh Sidin, oleh Sa'ban tadi, tapi diberiakannya dengan ikhlas. Lalu Nabi menceritakan, menjabarkan bahwa inya pernah memberi orang nang kedinginan pakaian dan inya menyesali kenapa nang diberiakan ini tidak lebih bagus, tidak lebih hanyut nang diberiakan pada nang diberiakan nang ada. Bayangkan. Orang nang beramal soleh ya sudah menyesal. Amun orang nang kada beramal sudahnya nih. Ini sudah hidupkanlah aku nih sedetik saja untuk beramal, untuk bisa bersedekah. Itu banyak banget tuh ceritanya di Quran kan. Nah, ini yang beramal dia menyesali amalnya. Dan yang ketiga aja Rasulullah ketika dia membuka pintu dan didatangi seorang pengemis. Dan yang di rumahnya hanya ada sebuting roti dan dipanggalnya 2 dan diberikannya kepada pengemis. Dan dia menyesali ya. Ya Nabi Sa'ban tadi, kenapa yang diberikan ini hanya diberbagi 2? Kada semuanya diberikan. Nah, bayangkan. Dan ini yang kita bahas bukan cerita yang sahih. Ini yang hadis-hadis yang penunjang ceritanya ini yang sahih. Sampai-sampai ya Rasulullah, seseorang yang berdoa, nah kita nih waktu di dunia berdoa, ketujuh berdoa kan. Dan di akhirat kena ada seseorang yang bingung ya Rasulullah, hadis sahih juga nih. Seseorang bingung yang datang amalannya bergunung-gunung menuju kepadanya. Rasulullah mengisahkan, meninggal ada orangnya nih kita nih. Begitu datangi amal bergunung-gunung lawan kita. Ya Allah, apa itu yang datang tuh? Bergunung-gunung tuh.
Sesungguhnya kata Allah, itu adalah doa-doamu yang tidak dikabulkan. Bayangkan. Kan fitrahnya kita di dunia ini berdoa pasti ingin dikabulkan. Ingin dikabulkan di dunia. Walaupun sebagian ulama menafsirkan kan setiap orang berdoa tuh pasti akan dikabulkan. Yang pertama-tama dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua dikabulkan Allah melalui apabila orang itu terdapat musibah yang diberi Allah, namun karena ia berdoa dengan doa-doanya yang banyak dan diterima Allah, maka musibah itu terhindar. Dan yang ketiga, kata para ulama, ya itu tadi, doa-doamu dikabulkan juga namun di akhirat. Bayangkan, sampai-sampai orang di akhirat berdoa itu menyesalnya, mudah-mudahan doaku ini di dunia kada dikabulkan semuanya. Karena apa? Melihat ganjaran yang ganal benar di akhirat. Bayangkan. Padahal fitrah kita kan pasti menginginkan setiap berdoa diterima Allah langsung di dunia doa kita. Itu sudah fitrah, itu kada apa-apa, itu wajar aja. Karena memang ada hadisnya itu juga. Doa itu bisa dikabulkan di dunia sesuai keinginan kita. Namun setelah di akhirat kita menyesal kita. Lebih baik kada usah dikabulkan doa di dunia. Karena apa? Ganjaran di akhirat sangat ganal. Bayangkan. Sampai-sampai pernah Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya kata Umar, yang aku takutkan tuh bukan doaku tidak dikabulkan. Tapi yang aku takutkan, kata Umar bin Khattab, aku tidak dapat hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah. Maksudnya nih kada berdapat hidayah untuk selalu beramal gitu bayangkan, saking ganalnya fadilah di akhirat. Dan selaras juga bahwa Allah nih ganal benar rahmatnya juga, ampunannya ganal benar. Diceritakan di hadis tadi kan ada kisah seorang ibu, kata Rasulullah, pernah kehilangan anaknya waktu di zaman perang. Pernah kehilangan anaknya dan ibu ini abut mencari anaknya. Ibu ini seorang tawanan perang. Setelah beberapa saat kemudian, ibu tersebut dapat nih anaknya nih, dapat. Anaknya yang disayangi ini abut mencari, dapat. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, mungkinkah seorang ibu yang mendapatkan anak ini nang bahagia tadi akan melemparkan anaknya ke jurang? Ada mungkin loh Pardan? Iya, nang kehilangan aja abut mencari dan dapat tuh bahagia benar. Sesungguhnya ajar Allah, ajar Rasulullah, ajar Nabi ini mengisahkan bahwa Allah lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya itu. Lawan kita nih. Bayangkan, saking tingginya rahmat Allah nih. Dan Allah tuh apabila mendengar orang yang meminta ampun ajar Nabi, lebih bahagia daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Kehilangan untanya dan kehilangan perbekalannya. Ada kisah loh Pak Haji. Orang yang berjalan di gurun pasir dengan perbekalannya dan untanya. Padat kisahnya. Orang itu taguring mana? Taguring di bawah pohon. Hadis sahih juga nih, Nabi mengisahkan taguring di bawah pohon. Tertidur nih, ada sadar lagi nih bahwa perbekalannya dan untanya nih setelah bangun hilang di padang gurun pasir nang kadada orang nang sunyi hilang. Jadi pikirannya pasti logika kita nih berpikiran nih karena hilang nih, perbekalan hilang, unta hilang nih, sarana untuk menunjang perjalanan sorangan aja lagi, pasti lo ya Allah nih hidup juga lagi nih. Dan orang tuh bersedih ya Nabi, sampai-sampai taguring pulang, tertidur pulang nih di tempatnya guring tadi. Dan setelah bangunnya pada nih, ya Nabi setelah bangun, bajilah, orang itu mendapatkan kembali untanya dan perbekalannya. Oh kayak apa saking bahagia banget tuh pacangan kada ada umur lagi dan nih pacangan sudah kada ada orang yang menolong, kada ada apa-apa. Dan terbangun kembali lagi seperti semula untanya dan perbekalannya. Dan saking girangnya ya Rasulullah, orang itu berkata, wahai Allah, terima kasih, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terpaling. Dan ini sahih nih cerita nih, Nabi menceritakan. Dan Allah kada sangit. Itu kan pada itu perkataan yang kada bagus gitu nah. Tapi Allah memaklumi karenanya kebahagiaannya. Yang poinnya di sini menceritakan bahwa rahmat Allah ini ganal benar. Dan Allah bahagia apabila kita mendengar kita meminta ampun, dengar kita beristighfar. Kan kayak di hadis ini juga, barang siapa yang duduk bermajelis di majelis dan dia tidak ada perkataan-perkataan kecuali perkataan nasihat untuk mengingatkan kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat. Nah kan rahmat nih, ampunan kepada orang-orang ini, kita yang duduk nih,
Insya Allah dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Malaikat mencatat ya Nabi. Siapa-siapa si fulan. Dan Allah menanyakan, wahai malaikat, siapa nih si fulan. Walaupun dia Rasulullah, Allah tuh mengetahui. Daripada aja Allah menakuni itu untuk membanggakan bahwa ini nah si fulan dicatat ngarannya. Dan orangnya akan dapat rahmat ya Nabi, diampuni oleh Allah. Nah. Kan kuncinya kita cari rahmat Allah semua, ampunan Allah semua. Sama yang 3 hadis tadi kan. Yang 3 hadis belum puasa tadi. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ya Nabi. Nah. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka ghafara lahu, Allah mengampuni. Begitu pulang, man shoma qoma ramadana, itu barang siapa yang beribadah malam Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu, nah, Allah mengampuni pulang. Begitu pulang hadis yang ketiga, man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghafara lahu, Allah mengampuni terus. Kuncinya minta ampunan, diampuni Allah semua nih bila ibadah kita. Dia rugi benar nih Ramadan nih kita kada mohon ampunan Allah. Setidak-tidaknya dirancaki istighfar. Setidak-tidaknya nih. Misalnya awak juga pina uyuh banyak mengaji sudah, banyak sholat malam sudah, banyak istighfar lagi, waya santai, waya duduk. Karena kuncinya itu bila kita diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, menjadi orang-orang yang muflihun sebagian ulama. Untung benar jadi orang-orang yang muflihun tuh. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflih itu beruntung dunia akhirat. Sambungan pada bab yang semalam, bab ke-9. Adab makan dan minum. Seorang muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan hal yang utama. Maka makan dan minum hanya untuk menjaga kesehatan tubuhnya, dan dengan ia daripada itu dapat beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah kita. Dan dengan ibadah itu kita layak mendapatkan kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. Nah, memang kita Nabi pernah berkata juga, orang-orang yang dimasukkan ke surga ini tidak lain hanya kecuali dengan rahmat Allah. Sampian bang Nabi para sahabat, iya ya Nabi, karena rahmat Allah juga. Tapi pula kebalikannya, rahmat Allah ini kada turun juga. Kalau kita kada beribadah, ta'abud menghamba kepada Allah juga, kada mau Allah memberi rahmat Allah juga. Kalau kita kada melaksanakan syariat Allah juga, kada mau Allah mengampuni juga. Kita aja pada cinta lawan Allah, Allah menurunkan nih, menyuruh kita beribadah, kita kada menggubris, kada kawa. Hanya kita, perasaan kita aja yang cinta, kada mau Allah mencintai. Pernah datang sebagian orang, wahai Rasulullah, kami ini cinta lawan engkau dan Allah. Turun ayat. Katakan wahai Muhammad, kalau bujur-bujur inyani na cinta lawan engkau dan Allah, fattabi'uni, ya Allah, umpati aku, umpati Nabi, umpati syariat Nabi. Dan ujung-ujungnya tuh kena diampuni Allah juga. Qul jadi ayat tuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada kepada hamba nang semua ini, umat-umatmu, apabila inya bujur-bujur cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, umpati kamu hai Muhammad, umpati Nabi Muhammad, maka kena jar Allah akan menyayangi dan mengampuninya. Ujungnya kan diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan di surah Al-Mulk pun kayak itu juga. Allah memadahkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, sesungguhnya Allah ini Maha besar pengampunannya.
Dikatakan di situ jar Allah, nih sesungguhnya Allah menciptakan nih kehidupan nih, kematian atau kebaikan atau keburukan, dan ini hanya ujian bagi kita. Siapa yang paling bagus amalnya? Nah, itu kan kita bila beramal nih untuk mengharap ridha Allah, ampunan dari Allah. Wa huwal azizul ghafur. Nah, intinya kita mendapatkan rahmat Allah yang kita cari, ampunan Allah. Tapi tadi kan mau Allah mendapatkan, memberi kita ampunan, rahmat, ujuk-ujuk saka itu aja. Mun kita kada beribadah menghamba lawan Allah kada mau juga. Jadi korelasi ini harus bersambung juga. Dan tuntunan hidupnya ya ada cara-caranya, ya umpati Nabi Muhammad. Nah, ini sambungannya pulang. Adab-adab tadi. Adab-adab makan dan minum. Dikatakan di sini yang pertama ialah hendaknya kita mencari makanan dan minuman yang thayyib, baik dengan mengusahakannya dari cara yang halal lagi bersih dari noda yang haram, dari subhat, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibat ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Dalam hadis lain Nabi berkata, sesungguhnya ya Rasulullah, ada 4 kejadian apabila orang itu makan maka ghafarallahu, orang itu akan diampuni. Nah, bayangkan, imbah makan diampuni. Yang pertama kata Rasulullah, yang dimakan tersebut ialah dari cara yang halal dan yang dimakan halal. Cara mendapatkannya halal, yang barang yang dimakan halal. Yang kedua ya Rasulullah, dimakan bersama-sama. Yang ketiga kata Rasulullah, dia mengawali makannya dengan bismillah, dan yang keempat dia mengakhiri makannya dengan alhamdulillah. Maka ghafarallahu, akan diampuni orang. Nah, bayang orang makan tadi ya diampuni. Bila 4 cara ini sudah terpenuhi. Makanya disunahkan tuh kan makan tuh paling kada berdua. Lebih baik lagi ya bersama, serumahan makan. Yang pertama ya dapatnya dengan cara yang halal, yang dimakan halal. Itu sudah jelas dah kita tuh. Lawan diawali dengan bismillah kan, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Maka ghafarallahu ya Nabi. Nah, Allah mengampuninya. Yang kedua, adab makan tadi ialah hendaknya niat makan dan minum hanya untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita nih. Seterusnya, hendaknya duduk dengan sikap tawadu. Dalam hadis Nabi menjelaskan, aku tidak akan makan sambil bersender. Oh, bayangkan, makan sambil bersender aja ada caranya. Bahwa Nabi melarang makan sambil bersender di dinding atau di kursi yang ada senderannya. Jadi mun kawa ada kursi senderannya tuh jangan disenderakan. Dan setelah diteliti, ini memang apabila makan sambil bersender itu sama makanan itu kurang tercerna. Ulun pernah membaca makanan itu kurang tercerna di lambung. Lambat dicernanya. Hadis sahih ini diriwayatkan Bukhari. Nah, bayangkan, aku tidak akan makan sambil bersender ya Nabi, karena aku adalah seorang hamba. Aku akan makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. Yang selanjutnya, hendaklah ridha dan menerima makanan yang ada, tidak menjelek-jelekannya. Jika tidak suka, ia tidak memakannya, namun dia tidak mencelanya. Nah, di hadis Abu Daud pun dikisahkan, Rasulullah tidak pernah mencela makanannya. Jika beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan jika beliau membencinya, tidak menyukainya, kada tuju, maka beliau cuma meninggalkannya aja. Kada berkomentar macam-macam.
Begitu pulang. Nah, ini tadi nih disunahkan pulang di hadis riwayat Abu Daud juga, makan secara bersama-sama aja Nabi. Niscaya kalian akan mendapatkan berkah kepadanya. Nah. Sudah nih. Itu yang B pulang, adab ketika makan. Memulainya dengan membaca bismillah. Nah. Karena Nabi berkata, apabila salah satu dari kalian hendak makan, kata Rasulullah, hendaklah menyebut nama Allah, bismillah. Dan jika ia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalu wal akhirahu. Tadi ingat ya bismillah. Mbak sudah makan, sudah tuntung dah, baca ya pulang bismillahi awalu wal akhirahu. Maka itu sudah mencukupi ya Rasulullah. Nang setan mau umpati kita makan tadi waktu kada bismillah, maka dia akan, di hadis lain Nabi menceritakan, maka dia akan mengembalikan makanannya itu, membalikan. Setan kan bila kada diawali dengan nama Allah, kita memakan makanannya mau umpati. Tapi apabila kita sudah ingat, sudah makan, kita baca tadi bismillahi awalu wal akhirahu, maka dibalikannya makanan kita tadi. Jadi berkah pulang. Nah, hadis sahih nih. Nah, ini kan mungkin terkadang dianggap hal-hal sepele, tapi ini bila kita menggawe ini, kita menjadi orang yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Kan hal-hal kecil terkadang sampai makan aja ada tata caranya. Nah, yang kedua pulang bersambungan nang hadis tadi, nang adab ketika makan nih. Nang pertama tadi kan membaca basmalah, dan yang kedua dijelaskan di kitab Minhajul Muslim ini mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena di sini Rasul berkata di kitab ini 382. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Barang siapa selesai memakan suatu makanan lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku, maka ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Bayangkan, sama nih hadisnya lawan yang Ramadan, menemui Ramadan tadi. Maka ajar Nabi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan, perkara kecil aja terkadang nih. Tapi insya Allah ini kita sudah menggawe nih. Cuma nih karena diberi ini motivasi jadinya makin cangkal gitu jadinya, walaupun perkara-perkara kecil dianggapkan. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Hadis sahih ini 382, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bayangkan. Sesuai lawan hadis yang pertama tadi kan. Nang bilang 4 keadaan ini kan kadus 4 keadaan, 2 keadaannya malah. 2 keadaannya barang siapa nang makan mengawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan. Mudah-mudahan ini tegawi terus kita nih. Walaupun terkadang di perkara-perkara yang ringan, nih. Tapi padilahnya gana benar. Dan yang ketiga, hendaklah ia mengunyah makanan dengan baik dan membersihkannya setelah makan. Dikisahkan di sini di hadis sahih juga, apabila salah seorang makan ya Rasulullah, makan suatu makanan, maka janganlah ia langsung mengelap jari-jarinya dan hendaklah ia menjilatinya bila makan betangan kita. Bayangkan, kan terkadang bisa hal yang ringan aja disuruh membersihkan dulu kita. Karena aja Nabi, sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada bagian mana makanan yang berkah itu berada. Pajilah, bisa tuh sisa berkahnya sebiji nasi, bisa wallahu alam. Ini kan tuntunannya atau Nabi mencontohkan. Bayangkan, ini terkadang kan kita bisa menganggap ini ringan, padahal padilahnya gak benar. Hadis sahih ini diriwayatkan Muslim. Dan yang selanjutnya, apabila makanan yang sedang dimakan itu ada yang jatuh,
wadai misalnya, wadai gambung misalnya, yang karing-karing yang jatuh yang anu kuah kada kawa. Apabila ada nang jatuh, ya Nabi, hendaklah dia membuang bagian yang kotornya, kemudian memakan makanan yang masih bersihnya. Karena Nabi bersabda, sahih juga diriwayatkan Muslim, apabila sepotong makanan salah seorang dari kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya, ya Nabi, dan membuang bagian yang kotor lalu memakannya, dan jangan ia membiarkannya, ya Nabi, karena itu semua untuk setan. Apabila kita biarkan tuh, nang ada bagian bersihnya kada kita makan. Nah, banyak yang kecil padahal nih. Nang masih kau dibersihkan, emang kada kau lagi, kada kau apang. Masih bisa dibersihkan, dibuang yang kotornya aja Rasulullah, dan ambil yang dimakan yang bersihnya. Dan selanjutnya pulang, nah, ini yang peringatan juga bagi kita nih. Janganlah engkau meniup makanan yang masih panas, kata Rasulullah. Jangan ditiup nih, nasi panas jangan ditiup lawan muntung, sehingga ia dingin. Serta jangan bernapas di air ketika minum, kata Rasulullah. Hendaklah ia bernapas di luar minuman tadi, di luar cangkir. Dan ulun pernah membaca juga penelitian bahwa seseorang bilanya makanan yang panas ditiupnya lewat mulutnya, mendinginakan anu kada apa-apa, misalnya kan lain lewat mulut, dan itu akan terjadi suatu. Di artikel tuh membaca nang penelitian wah ini tuh, nang dulu kan kita kada tahu sami nawatana ya. Lawan Nabi kan, ini memang ada penelitian bahwa makanan yang ditiup dengan yang napas kita nih akan itu kena menjadi sel-selnya tuh kurang bagus. Kan bayangkan. Sampai ke situ tuh ada tuntunannya. Di hadis sahih di riwayat Tirmidzi, Nabi berkata bahwanya, kata Rasulullah, Nabi melarang meniup makanan dan minuman yang lagi panas, dilarang. Dan Nabi juga melarang orang bernapas di tempat minumnya. Nah, karena kan napas terbulit tempat minum itu kemungkinan ya partikel-partikelnya kurang bagus sekarang yang jadi kita minum. Dan penelitian ini memang sesuai dengan kata-kata hadis-hadis Nabi tadi. Tapi memang walaupun kada tahu juga kita padilahnya, karena kita mendengar hadis-hadisnya kayak ini dan hadisnya sahih, kita sami'na wa ta'na. Dan selanjutnya pulang, di kitab dijelaskan di Minhajul Muslim ini, hendaklah kita menyuguhkan makanan atau minuman apabila kita bermajelis nih kepada orang yang lebih tua di anggota majelis yang ada. Nang tatuha dulu. Nah kan memang adab-adab kita, alhamdulillah kita nih di Banjar nih kayak itu biasanya. Kemudian mengedarkannya dimulai dari yang paling kanan. Nah, kanan dulu. Hendaklah orang yang menyuguhkannya dia menjadi orang yang paling belakang menerima minuman atau makanannya. Nah, tukang bagi nih biasanya memang peduli. Maksudnya di sini, berikanlah makanan kepada orang yang lebih tua usianya dari peserta yang duduk. Nah, di sini misalnya Pak Haji sebulan atau Tuhan ini lebih diutamakan Pak Haji. Alhamdulillah. Namun ada juga hadis di sini Nabi mengisahkan yang kanan terlebih dahulu, lalu yang berikutnya. Nah, misalnya bermajelis kan ada di lingkaran kanan diutamakan dulu. Minta izin lah orang lebih tua dulu tapinya. Nah, Pak Haji, yang kanan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat nih bagi kita semua nih. Bagi yang membacakan juga, bagi yang mendengarkan juga. Kawa dikisah-kisahkan kan, bahwa terkadang perkara-perkara yang kecil ini kawa kita bagiakan lawan keluarga, di sanak, tetangga. Penduduk majelis kisahkan bahwa rahmat Allah ini gonal benar, ampunan Allah ini gonal benar, bahwa semua hidup kita di dunia ini apa hanya untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah.
Bila orang sudah dapat rahmat Allah, selamat sudah tuh. Muflihun dah orang tuh berarti orang yang beruntung. Maka beruntungnya dunia akhirat. Berarti kuncinya apa? Rahmat Allah. Ini tinggal nih. Nah, ini hendak diibadahkan nih. Apa yang pertanyaannya yang mana aja? Apa yang kita cari nih dalam hidup ini, apalagi di bulan puasa ya tadi, apa yang kita cari? Nah, apa tadi yang dicari tadi? Nah, bujur tuh. Rahmat Allah, ampunan Allah ini yang utama itu, Bang, udah. Kalau ada kisah lagi dah, bila kita dapat rahmat Allah, ampunan Allah itu kita berarti jar sebagian ulama kita orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, kalau ada kisah lagi dah, mun beruntung ini sudah. Nah, ini Quran tolong dibaca. Nah, ini dipakai juga. Udah barokah. Allah. Kita tutuplah. Tutup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.